Si pria yang selalu dapat petunjuk dibawa oleh panitia ke suatu ruangan dan seperti biasa, rekaman CCTV-nya dihapus oleh rekan lainnya si panitia kotak. Di base camp, Sang Woo meminta maaf ke teman-temannya karena sudah meminta mereka memilih simbol yang berbeda. Oh enggak apa-apa, kata Gi-hun si baik hati. Hasil permainan kedua pun diumumkan. Dari yang awalnya 187, sekarang tersisa 108 pemain dan otomatis hadiah bertambah menjadi 34,8 miliar won. Lalu saat waktunya makan, para pemain hanya mendapatkan seekor telur rebus dan minuman. Karena dirasa kurang, Doksu dan timnya pun masuk lagi ke antrian biar dapat makanan double. Sungguh kurang ajar. Alhasil ada 5 pemain yang gak kebagian makanan. Mbak-mbak yang tadi antriannya disalip pun cepu jika Doksu dan kawan-kawan yang ngambil makan 2 kali. Proteslah mereka ke Doksu, tapi dia malah emosi balik dan menghajar pria tersebut sampai meninggal. Gi-hun pun berteriak meminta panitia menyelesaikan kasus tersebut, tapi mereka diam aja. Bahkan kematian pria tadi masuk ke dalam hitungan. Seperti biasa, lampu akan dimatikan 30 menit lagi ketika jam tidur. Tapi Sang Woo meminta teman-temannya untuk tetap melek karena sepertinya Doksu and the gang merencanakan sesuatu yang jahat. Gi-hun pun memperingati Sae-byok untuk berkumpul di daerah kasurnya jika terjadi sesuatu saat gelap nanti, karena dia tahu Sae-byok nggak akur sama Doksu. Di suatu ruangan rahasia, pemain yang berkomplotan dengan panitia tadi ternyata adalah seorang dokter yang diminta mengambil organ-organ dari mayat pemain. Sedangkan kedua panitia itu dan beberapa rekan yang lainnya adalah oknum yang melakukan transaksi jual beli organ tanpa sepengetahuan penyelenggara acara. Sebagai imbalannya, dokter mendapatkan petunjuk permainan berikutnya seperti apa. Dan ternyata sebelum permainan ketiga dimulai, nanti malam saat para pemain tidur akan ada bagian kecil tanda kutip dari permainan. Karena panitia memang sengaja memberikan sedikit makanan sebelumnya lur, agar terjadi perkelahian dan saling bunuh satu sama lain untuk menyingkirkan yang lemah. Maka dari itu oknum panitia menyarankan dokter untuk bergabung ke tim yang kuat agar bisa bertahan hidup. Mulailah nyari-nyari tim kuat. Yang ini enggak, ini Jamet alay, yang ini. Nah ini aja, timnya Doksu yang dia pilih. Awalnya dokter ditolak, tapi karena dia bilang mengetahui permainan ketiga, dibolehinlah gabung sama tim oleh Doksu. Dan dengan pecahan beling botol, Doksu mulai membunuh pemain lain dengan beringasnya. Biar permainan kecil ini lebih seru, frontman mulai menyalakan lampu neon kedap-kedip agar suasana lebih mencekam. Setelah itu Doksu dan timnya langsung menyerang Sae-byok, tapi dia sempat melawan balik dengan pisaunya. Kekacauan pun terjadi, semua orang saling mencurigai satu sama lain dan mencoba membunuh. Gi-hun, Sang Woo dan Ali pun bekerja sama untuk menyelamatkan Mbah Il-nam, tapi ternyata dia nggak ada di kasurnya. Sampai akhirnya Sae-byok pun mendatangi kelompok Gi-hun dan mereka membantu melawan kelompok Doksu. 얘도 우리 반이거든. Saat situasi semakin tidak terkendali, tiba-tiba kaki Il-nam sedang berdiri di atas. Dia berteriak agar semua hal mengerikan ini dihentikan. Karena jumlah korban berjatuhan sudah cukup banyak, frontman pun menyalakan lampu dan meminta panitia menertibkan para pemain. Dan seperti biasa, mayat pun diambil lalu dibakar di dalam tungku. Sebanyak 28 pemain tewas dan sekarang sisa 80 lagi. Sekarang tim Gi-hun ketambahan 1 anggota lagi. Mereka pun saling memperkenalkan dirinya masing-masing. Tapi ketika giliran Il-nam, dia tiba-tiba jadi susah ngomong. Doksu yang terkena tusukan di kakinya langsung dijahit sama si dokter. Setelah itu Doksu ngobrol-ngobrol dengan Miryong, dipancing, dikode, aslulilah mereka di toilet. Saat waktunya panitia tidur, Junho cepat-cepat nyatat semua hal yang ada di sana dengan kode Morse biar nggak gampang ketahuan ya kan. Keesokan paginya permainan ketiga pun akan dimulai dan mereka harus membentuk tim yang terdiri dari 10 orang. Doksu yang sudah tahu permainannya dari dokter meminta anggotanya mengumpulkan orang-orang bertubuh besar dan kuat. Sedangkan kelompok Gi-hun jelas nggak tahu seperti apa game ketiga nanti. Tapi Sang Woo yang sangat cerdas menyarankan membawa 5 orang pria karena dalam permainan secara umum pria lebih baik dibandingkan wanita. Seenggaknya ada peluang menang lebih besar ya kan. Mulailah masing-masing dari mereka mencari satu orang pria ya lur.
Karena Doksu tahu permainan kali ini butuh kekuatan, dengan kejamnya dia membuang Miryong begitu saja. Di titik inilah Miryong membenci dan berniat membalas dendam ke Doksu. Saebyok udah dibilangin bahwa cah lanang malah bawa cewek tindikan ya kan, karena entah kenapa Saebyok merasa cocok dengannya. Anggota pun sudah terkumpul, tapi mereka masih bersembilan dan tiba-tiba Miryong pun datang memaksa gabung dengan mereka. Ya udahlah ya, nggak ada pilihan lain dan waktu sudah habis juga. Akhirnya para pemain pun diantar ke arena permainan ketiga yang ternyata adalah tarik tambang. Bukan kayak 17-an yang seru-seruan. Tapi kalau musuh kalah melewati garis, otomatis akan mampus jatuh ke bawah. Setelah diundi, pertandingan pertama adalah tim berandalan Doksu dengan tim yang sangat-sangat terlihat lemah dan ciper duluan. Sudah jelas siapa yang menang ya kan? 탈락자는 245번. Berikutnya tim nomor 4 Gi-hun melawan tim nomor 5 di sebelahnya persis, yang isinya cowok semuanya mampus. Meskipun ada 3 cewek, jarinya Ali 3 sudah diamputasi, juga Mbak Ilnam yang sudah renta dan gak tidur semalaman. Tapi Ilnam punya strategi jitu memenangkan pertandingan meskipun mereka lebih lemah. Dulu saat kecil Ilnam sering memenangkan tarik tambang, kuncinya ada di orang paling depan dan belakang. Orang paling depan harus menjadi sosok yang berani dan pantang menyerah karena semua tim melihat sosoknya dari belakang. Sedangkan orang paling belakang harus bertubuh besar dan kuat seperti jangkar. Maka dari itu Gi-hun berada di paling depan dan Ali si pekerja pabrik berada di paling belakang. Lalu sisanya harus ditempatkan selang-seling kiri dan kanan. Setelah itu kaki mereka harus sejajar menghadap ke depan dan tali ada di dalam ketiak. Terakhir di 10 detik pertama mereka hanya cukup bertahan dengan cara membaringkan badan. Disinilah mental dan energi lawan akan terkuras karena tali tidak bergerak sama sekali. Tepat ketika musuh kehilangan ritme permainan, giliran Gi-hun yang memberikan instruksi menarik talinya. Luar biasa. Di akhir episode keempat, musuh berhasil menarik balik. Mereka semua mulai panik, tapi Sang-woo memiliki ide cemerlang, yaitu maju ke depan 3 langkah biar lawan terjatuh dulu. Setelah itu baru mereka tarik kembali. Dan yang terjadi, awas. Betapa terkejutnya Doksu and the Gang melihat tim Gi-hun masih hidup. Setengah dari pemain sudah tewas dan tersisa 40 pemain dengan hadiah 41,6 miliar won. Sang-woo mencurigai kelompok Doksu karena mereka seperti sudah tahu permainan berikutnya. Makanya si lemah Miryong didepak dari timnya. 30 menit lagi lampu akan dipadamkan dan mereka harus bersiap-siap jika ada penyerangan lagi nanti malam. Maka dari itu Gi-hun dan kawan-kawan membuat barikade di sekitar tempat tidurnya untuk berlindung diri. Doksu yang melihatnya pun langsung meremehkan. Ente bangun beginian percuma bro, kena tiup juga roboh katanya. Dibaliklah sama Gi-hun, emang tim anda bisa dipercaya? Kalau aku jadi mereka sih ya bakal bekerja sama bunuh ente duluan Su, karena ente yang terkuat di sini. Kapokmu kapan? Mulai mikirlah si Doksu karena dia pengalaman dihianati sama anggota gangsternya sendiri. Akhirnya nggak jadilah nyerang mereka dan Doksu meminta timnya istirahat aja nanti malam. Saat lampu sudah dipadamkan, mereka pun berjaga bergiliran dan berpasang-pasangan biar lebih aman. Setelah Sang-woo dan Ali berjaga, sekarang gantian Gi-hun dan Mbah Ilnam. Gi-hun pun curhat jika dulu dia pernah bekerja selama 10 tahun di perusahaan mobil, sampai akhirnya para pekerja dipecat karena perusahaan bangkrut. Sejak saat itulah Gi-hun akhirnya mulai utang sana-sini karena lagi banyak kebutuhan, termasuk kelahiran anaknya. Ilnam pun teringat jika dulu memang ada aksi mogok besar-besaran dari sebuah perusahaan mobil. Lalu tiba-tiba Ilnam terkena demam yang sangat tinggi. Gi-hun pun langsung mengompres dan merawatnya agar Ilnam bisa bertahan hidup.
Di lain sisi, beberapa oknum panitia ternyata memiliki tungku khusus yang bisa membuang mayat ke bawah dengan dibantu teman lainnya di bagian CCTV. Setelah mayat sampai di ruangan rahasia, seperti biasa dokter pun dipanggil. Ternyata selama ini yang mereka incar adalah orang yang sekarat, sedangkan malam itu orang yang mereka bawa sudah mati. Ya udahlah ya, daripada nggak ada organ yang bisa dijual ya kan. Kebetulan yang sangat kebetulan panitia nomor 29 adalah salah satu komplotannya dan Junho sudah menyamar sebagai panitia tersebut. Alhasil dia bisa masuk ke dalam ruangan rahasia. Setelah sebuah organ sudah dibungkus, kedua panitia lingkaran pun diminta segera mengantarkan ke kapal sebelum terlambat. Tahulah akhirnya Junho jika di sana ada lorong rahasia untuk keluar dari tempat tersebut, di mana lorong itu dibuat sebagai akses untuk kaburnya petinggi atau disebut dengan VIP jika terjadi keadaan darurat. Di dalam sana juga sudah ditempeli bom untuk meledakkan seluruh tempat tersebut dan menghilangkan jejak mereka. Karena Junho kebanyakan tanya, dia akhirnya dicurigai dan diminta melepas topengnya. Junho pun mengancam balik dengan pistolnya dan meminta panitia membuka topengnya juga. Junho berpikiran mayat yang organnya dijual sebelumnya adalah kakak laki-lakinya yang menghilang, tapi ternyata mayat sebelumnya adalah perempuan. Karena oknum-oknum panitia ini mengazeluli mayatnya sebelum dibedah, sungguh sebuah kelainan. Biar lebih percaya, dia memberitahu adanya daftar semua pemain lengkap dengan seluruh informasinya yang disimpan di atas tangga lorong tempatnya pemimpin permainan atau frontman berada. Tapi tetap aja perlakuan biadabnya membuat Junho membunuhnya, dan setelah itu dia pergi mencari daftar pemain. Sedangkan di dalam ruangan rahasia terjadi pertikaian antara dokter dengan dua panitia segitiga karena mereka belum tahu permainan apa selanjutnya. Satu panitia pun langsung dibunuh olehnya, lalu dokter kabur dari sana. Tapi karena pintu sangat banyak seperti labirin, dokter malah masuk ke tempat permainan dan kekejar sama segitiga yang masih hidup. Si segitiga membuka topengnya untuk mengademkan hatinya dokter dan mendekatinya perlahan-lahan. Tapi itu hanyalah siasatnya saja untuk membunuh dokter dari belakang. Dan tiba-tiba semua kebusukan oknum panitia sudah diketahui oleh frontman. Frontman gak peduli dia mau jual organ kayak, mau jual tazos kayak, mau ngapain kayak. Karena yang dipermasalahkan adalah prinsip kesetaraan di tempat tersebut. Pemain mendapatkan kesempatan hidup dan mati yang sama, tapi mereka telah melanggar prinsip kesetaraan itu. Maka panitia dan dokter langsung dibunuh saat itu juga. Junho pun langsung menaiki tangga, tapi pintu masuk ke dalamnya dikunci. Satu-satunya cara adalah menembaknya. Untungnya aja frontman lagi di ruangan rahasia. Frontman yakin ada satu oknum lagi di sekitar sana dan meminta panitia mencarinya. Tak lama kemudian alarm dinyalakan dan seluruh pemain diminta berkumpul sebelum mulai permainan. Sedangkan Junho masih mencari di mana daftar pemain berada. Ketemulah akhirnya gudang penyimpanan daftar nama dan informasi para pemain, yang ternyata permainan ini sudah dilakukan dari bertahun-tahun yang lalu. Di akhir episode kelima, terlihat ada satu kotak hitam berpita yang berisi daftar pemenang selama ini, dan ada nama Hwang In-ho sebagai pemenang Squid Game ke-28 di tahun 2015 dan ada nama Hwang In-ho sebagai pemenang Squid Game ke-28 di tahun 2015. Langsunglah dicari nama tersebut di berkas pemain tahun 2015. Junho yang masih ada di dalam gudang berkas memfoto semua yang sekiranya penting sebagai bukti, daftar pemenang, surat perjanjian, macam-macam lah pokoknya difoto semuanya. Lalu tiba-tiba telepon di sana berbunyi dan pas banget frontman yang baru balik langsung angkat teleponnya. Frontman mengatakan jika masalah kecil yang terjadi sudah ditangani dan gak akan mengganggu para petinggi atau yang dijuluki VIP ketika nanti datang ke sana. Untungnya frontman gak masuk ke dalam gudang dan Junho yang nguping sudah mendapatkan informasi baru bahwa ada VIP datang ke sana. Junho pun mencoba menelpon polisi dan ambulans melalui telepon tersebut, tapi gak bisa nyambung karena itu adalah telepon khusus. Karena masih sakit dan dipaksa kumpul, Mbah Ilnam sampai ngompol di celana. Gi-hun pun inisiatif menutupi ompolan dengan jaket miliknya. Lalu permainan keempat pun dimulai, tapi kali ini ada yang berbeza, yaitu kelima oknum dipampang digantung di atas tangga karena telah melanggar peraturan di sana. Miryong pun langsung mengejek Doksu. Nggak punya koneksi lagi ya. Mampus. Di permainan keempat ini, pemain harus berpasang-pasangan. Jika kedua orang setuju dan berjabat tangan, maka sudah dianggap menjadi tim. Cepat-cepatlah mereka nyari pasangan dalam waktu 10 menit, karena nggak ada satupun yang mau menerima Miryong di timnya Gi-hun. Dia pun memaki-maki mereka dan langsung pergi dari sana. Ketika Gi-hun akan mengajak Sang-woo, dia malah ngajak Ali menjadi timnya. Sebyo berpasangan dengan Mbak Tindik, sedangkan mas-mas lainnya juga sudah berpasangan. Hanya tersisa Mbak Ilnam, tapi dia tahu Gi-hun nggak bakalan mau berpasangan dengannya. Dan Ilnam hanya memberikan jaket miliknya
kakeknya sebagai ganti jaket Gi-hun yang kena ompol. Dicari, ketemu guru matematika yang mengajaknya bergabung, tapi Gi-hun nggak feeling dengannya. Guru MM ini pun mengatakan jika setelah tewasnya dokter, peserta hanya 39 orang, jadi pasti ada satu yang nggak dapat pasangan. Dan kayaknya si kakek yang menyendiri itu, kata Pak Guru. Melihat betapa malangnya si kakek, Gi-hun pun menolak ajakan guru MM dan mengajak kakek Ilnam bergabung dengannya. 영아님, 저랑 하실래요? Tebak siapa yang belum dapat pasangan sampai waktu habis lur? Si penjilat Miryong, dan dia akhirnya digeret panitia keluar dari sana. Arena permainan keempat dibuat sangat mirip seperti ganggang rumah di Korea. Semua tim pun diantar ke titiknya masing-masing dan diminta mengambil satu kantong. Ternyata permainan keempat berkaitan dengan kelereng dan di dalam kantong mereka masing-masing ada 10 kelereng. Untungnya Gi-hun dan kakek Ilnam zaman kecilnya jago main kelereng. Saking senengnya mereka lur, Ilnam pun meminta mereka menjadi ganbu. Apa itu ganbu? Ganbu adalah teman seperkelerengan yang gak pernah perhitungan dan mau berbagi kelerengnya. Gi-hun pun setuju dan mereka membuat perjanjian. 예, 맞아요. 이렇게 영감님. 아니, 네가 이 동네 구슬 싹 다 쓸어버립시다. Baru kelar bikin perjanjian, ternyata permainannya harus bersaing sama pasangannya sendiri dong. Kan ya lur. Siapapun yang berhasil dapat 10 kelereng milik pasangannya, dialah pemenangnya. Masalahnya ini semua orang ngiranya teman setim buat kerjasama. Lah kok ternyata kebalikannya ya kan. Ada Sang-woo dan Ali, Sebyok Mbak Tindik, sepasang suami istri, Doksu dan tangan kanannya, lalu Gi-hun dan kaki Ilnam. Mirisnya kaki Ilnam malah kumat lagi penyakit demensianya. Dia nggak dengerin peraturannya apa dan malah nyariin rumahnya di sana. Karena tempat tersebut sama persis seperti lingkungan rumahnya zaman dulu. 우리도 해야 돼요. 싫어. 내가 뭐 애들이 일하라. Para pemain diberikan waktu 30 menit. Mereka bisa menggunakan berbagai macam jenis permainan untuk mengambil kelereng musuh, asalkan tanpa kekerasan. Jadi sejengkel-jengkelnya Doksu dengan anak buahnya, dia nggak bisa membunuh karena ada panitia yang memantau di setiap tim. 웃지마 이 새끼야. 아이씨, 운영은 못 쓴대잖아 이 비응신 새끼야. Hampir semua tim main tebak ganjil genap. Jadi permainannya gini, misal nih si A berhasil nebak kelereng yang dipegang sama B, ganjil atau genap. Kalau tebakannya benar, si B harus ngasih kelerengnya sesuai berapa jumlah kelereng yang dipegang sama A. Begitu pula sebaliknya. Paham lur? Paham dong? Karena Doksu kalah terus di permainan tebak ganjil genap, dia minta jenis permainan yang lain dan panitia mengizinkan. Doksu pun memilih main lempar ke dalam lubang. Ini kalau zaman aku kecil namanya main lop-lopan lur. Komen-komen di bawah kalau di daerah inti namanya apa. Kancut, siapapun yang bisa memasukkan kelereng ke dalam lubang, maka dia bisa mengambil semua kelereng yang ada di tanah. Sampai akhirnya ada momen mereka lempar nggak masuk-masuk dan ada 18 kelereng di atas tanah. Doksu pun melempar kelereng terakhirnya dan hampir banget masuk. Lalu ketika si anak buah melempar kelereng terakhirnya, gara-gara kerikil dong, malah kelerengnya Doksu yang masuk. Bejonya intis Doksu. Meskipun mencoba kabur, tapi si anak buahnya akhirnya ditembak mati. 동안 즐거웠다 이 개새끼야. 이 개새끼들아. Sebyok dan si Tindik memilih untuk menghabiskan waktu dengan ngobrol dan akan bermain di akhir-akhir waktu dengan sekali ronde saja. Sebyok pun menceritakan jika ayahnya telah meninggal ditembak tentara Korut, ibunya yang ketahuan kabur dibawa kembali ke Korea Utara, sedangkan adiknya berhasil kabur ke Korsel tapi sekarang ada di panti asuhan. Jika memenangkan permainan ini, Sebyok akan membeli rumah untuk dia dan adiknya, lalu membawa ibunya dari Korut masuk lagi ke Korsel, dan mereka akan pergi liburan bersama. Sekarang gantian si Tindik menceritakan kisah masa lalunya yang sumpah kelam abis lur. Ternyata ibunya meninggal ditusuk oleh ayahnya sendiri. Lalu si Tindik yang gak terima membalas menusuk ayahnya saat itu juga sampai tewas. Tujuan Tindik mengikuti permainan itu ya karena dia dapat kartu nama dan gak ada tempat lain yang ingin dituju. Keluarga juga udah gak punya.
Di lain tempat, meskipun Ali nggak mau melawan Sangwoo yang sudah baik kepadanya, tapi permainan harus tetap dilanjutkan. Ali selalu berhasil menebak dan mendapatkan 9 kelereng Sangwoo. Sampai gemeter tangannya Sangwoo lur, tinggal 1 kelerengnya, udah pasti ketebak ganjil ya kan. Sangwoo pun sangat emosi dan mengira Ali berbuat curang, padahal ya dia cuma bejo aja nebak bener terus. Sampai akhirnya panitia menodongkan pistolnya agar Sangwoo tidak bertindak lebih jauh. Sangwoo pun memohon ke Ali untuk membantunya karena dia punya keluarga. Dia mulai mengungkit semua kebaikannya kepada Ali dan dia memiliki rencana agar mereka berdua bisa keluar dari sana. Sangwoo yakin ada tim lain yang nggak bisa menang pertandingan, entah nggak tega atau menang kalah ganti-gantian terus. Maka dari itu Sangwoo akan menggabungkan kelereng mereka dan akan bertanding dengan tim lainnya. Yang mereka incar adalah pemain yang sangat muda atau yang sangat tua. Lalu saat mereka akan berpisah mencari tim lain, Sangwoo mengingatkan Ali untuk membawa kantong kelerengnya dengan cara yang aman. Diambillah kantong kelereng Ali, ditaruh bawah jaketnya dan Sangwoo merobek bajunya untuk membuat kalung-kalungan dari kain. Dengan begitu, Ali tidak akan kehilangan ke-19 kelerengnya dan jauh lebih aman. Sangwoo meminta Ali bertemu lagi di sana saat waktu tersisa 3 menit lagi, dan saat itulah Sangwoo akan memberitahu strategi selanjutnya. 어때? 이러니까 훨씬 더 안전하겠지. Gi-hun akhirnya berhasil memaksa Mbak Ilnam untuk bermain, tapi dia kalah terus sampai sisa 1 kelereng. Untungnya sekarang giliran dia nebak. Kalau bener lumayan nambah kelereng 1 kan lur, tapi kalau salah jelas Gi-hun yang mampus ya kan. Gi-hun pun bilang genap, bentar, ganjil aja, ya ganjil. Tapi ternyata 잠깐만요. 홀. bener genap tebakannya yang pertama dong. Tiba-tiba Mbak Ilham bertanya, kamu tadi bilang apa? Kamu bilang apa tadi? Apa? Karena tahu penyakit demensianya masih kambuh, Gi-hun pun langsung mengganti jawabannya jadi genap. Si kakek percaya aja kalau dia yang kalah dan langsung memberikannya 1 kelereng. Kesempatan ini pun digunakan Gi-hun untuk menguras kelereng milik kakek Ilnam. 뭐라고 했지? 짝이야. Meskipun tebakannya Ilnam benar, tapi Gi-hun mengatakan jika yang dia ucapkan adalah sebaliknya. Gi-hun hanya bisa menahan tangisnya karena dia terpaksa membohongi kakek demi bertahan hidup. Sampai akhirnya kelereng Ilnam hanya tersisa 3 dan dia menggenggam semuanya. Gi-hun yang sempat melihatnya dengan mudah langsung menebak ganjil, tapi sebelum membuka tangannya, Ilnam teringat ulang tahun anaknya di tanggal 24 nanti dan dia berjanji untuk memberikan kado ke anaknya tahun ini. Wah, makin gemeter bibirnya Gi-hun nahan nangis dan dia terpaksa mengambil 3 kelereng terakhir milik Ilnam. Lalu saat Gi-hun sudah merasa menang, Ilnam ternyata masih memiliki 1 kelereng terakhir di kantongnya. Terkejuitlah Gi-hun dan menghitung ulang jumlah kelerengnya. Ternyata benar masih 19 lur kurang 1. Tiba-tiba kakek Ilnam sudah pergi lagi melanjutkan mencari rumahnya di sana dan Gi-hun pun cepet-cepet mengejarnya. 여기 이게 구슬이 하나 있었네. 영감님, 잠깐만요. Setelah ngobrol cukup lama, Sebyok dan Tindik pun akhirnya bermain. Siapa yang melempar kelereng lebih dekat dengan tembok, dialah pemenangnya. Sebelum dimulai, mereka akhirnya memberitahu nama masing-masing. Nama asli Tindik adalah Ji-yong. Ji-yong pun minta Sebyok melempar duluan. Sret dilempar lumayan ya kan deket tembok. Tapi saat giliran Ji-yong yang melempar, 너 뭐 하는 거야? 내가 졌네. Ji-yong sengaja kalah karena dia nggak punya tujuan hidup. Berbeda dengan Sebyok yang masih memiliki keluarga dan memiliki tujuan yang jelas. Ji-yong pun berpesan agar Sebyok bisa memenangkan permainan dan berkumpul kembali dengan keluarga yang tidak pernah dimilikinya. 엄마도 만나고 동생도 찾고 그게 맞잖아. 고마워. 나랑 같이 해줘서. Di lain tempat, ternyata Sangwoo sangatlah licik. Ketika Ali teralihkan suara tembakan tadi, dia menukar kantong Ali dengan kantongnya sendiri yang sudah diisi banyak kerikil. Lengkap sudah 20 kelerengnya dengan menambahkan 1 kelereng yang disimpan di kantong celananya. Seselesainya Ali muter-muter nyari tim lain. Sesuai janji dia kembali ke tempat pertemuan saat waktu kurang 3 menit lagi. Tapi dia malah melihat Sangwoo yang akan kembali ke base camp. Disitulah Ali sadar telah dihianati dan hanya bisa menahan tangisnya. 어때? 이러니까 훨씬 더 안전하겠지. Waktu sudah semakin menipis dan Ilnam akhirnya menemukan rumahnya yang dulu pernah ditinggalinya bersama istri dan anaknya. Ilnam bilang jika dulu dia sering sembunyi di balik tiang listrik sambil mengintip anaknya bermain dengan teman-temannya. Jelas Gi-hun bodoh amat sama semua omongannya karena waktu sudah mepet dan dia butuh 1 kelereng terakhirnya. Tiba-tiba Ilnam bilang, gimana kalau kita main 1 ronde lagi dengan mempertaruhkan semua kelereng milik kita? Ya nggak bisa gitu dong, kelerengku udah 19 mbah, itu kan nggak adil, kata Doksu. Dengan suara paraunya Ilnam berkata, jadi menurutmu membodohiku dan mengambil semua
semua kelerengku adalah sesuatu yang adil. Mampus, Kicep diam dan Gi-hun menyesali perbuatannya. Karena ternyata tadi Ilna masih dalam kondisi sadar. Saat Gi-hun bingung apa yang harus dilakukan, tiba-tiba Ilna memberikan kelereng terakhirnya secara cuma-cuma. Dengan beralasan bahwa mereka adalah ganbu atau sahabat yang gak pernah perhitungan dan akan berbagi segalanya. Ilna pun berterima kasih atas segalanya karena sosok Gi-hun membuat Ilna bisa bersenang-senang di sana. Di akhir episode ke-6, Ilna memeluk Gi-hun yang masih terus menangis dan mengatakan jika dia akan baik-baik saja. Sampai akhirnya waktu pun habis dan Gi-hun harus meninggalkan kakek Ilnam dengan perasaan yang sangat terpukul. 다 괜찮을 거야. 까락 걸고 깐부 맺은 거